Sama ya? Belum. Sebelum percaya Yesus, Bapak percaya apa? Saya di Muslim kemarin. Muslim. Ya. Terus bisa percaya Yesus gimana, Pak? Karena banyak sekali keanehan dan keajaiban dunia ini yang menyangkut Yesus. Luar biasa. Terus kenapa Bapak tadi mau ngambil keputusan? Saya nggak paksa loh. Sudah dari kemarin, sudah Pak. dari kemarin. Sudah dari kemarin saya nanya. Iya, luar biasa. Di sini ada kebaktian. Bapak ini loh. Iya, luar biasa. Luar biasa. Besok saya jam 12 kemarin, Pak ya. Saya mohon. Iya. Baptis saya. Besok jam 12 ya. Antarkan saya ke Yesus. Iya. Tolong. Iya, kita baptis besok ya. Ya. Puji Tuhan. Tanpa paksaan, Pak ya. Tanpa. Bapak sendiri ya. Ya. Iya, oke. Jadi saya baptis dia besok tanpa paksaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tidak ada rayuan loh. Dia datang sendiri tadi. Karena kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu. Oh, karena Indomie. Oh, karena nasi. Enggak. Bapak ini. Enggak ada begitu-begituan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bapak belum pernah saya kasih Indomie kan? Belum kan? Belum pernah saya kasih nasi kan? Belas baru ketemu ini kan? Iya, baru ketemu ini. Tiba-tiba minta dibaptis kan? Ya karena saya ingin Yesus itu menjadi Tuhan saya. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Tuhan memberkati Bapak ya. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Ya, saya sudah paham maksud Bapak. Karena kalau saya tanya yang lain-lain takutnya nanti lagi salah jawab lagi banyak. Tapi Bapak sekarang sudah yakin betul ya hanya Tuhan Yesus ya? Ya, saya yakin 100% bahkan 350%. Hanya Yesus. Hanya Yesus Tuhanku. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Besok jam 12 kami kemari ya. Iya, jam 12 siang ya. Iya, kita ke sini karena kalau saya bisa minta nomor dia ini nanti. Ya. Jadi supaya kamu dapat upah banyak menyelamatkan jiwa-jiwa. Haleluya. 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 Mari kita kayak kemarin di sini kita doa bersama-sama. Seperti kemarin doa bersama-sama. Haleluya. Mati siap kok. Luar biasa. Luar biasa. Bapak ini mati siap demi Yesus. Oke? Haleluya. Haleluya. Ikuti doa saya ya. Tuhan Yesus, aku tidak ragu lagi. Hanya Engkau lah. Tuhan Yesus, Allahku, Juru Selamatku. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya, kami siap untuk terus setia kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, saya tidak bisa tumpang tangan satu persatu. In Jesus name, dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Ya, saya tidak bisa doa lama-lama. Saya percaya apa yang kita tadi doakan pasti Tuhan kabulkan. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan melindungi kita. Amin. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Karena Dia satu-satunya juru selamat. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, selalu yang percaya katakan amin. Ayo, mari kita foto bersama-sama. Ibu sini, ibu yang pakai kerudung. Haleluya. Kita foto. Ayo. Ayo gini. Oke. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Hah? Udah kan? Apa lagi? Oh, nggak usah. Hah? Oh ya, udah sempat ini. Haleluya. Oke. Kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja atas kami, Roh Kudus ambil alih sehingga apa yang kami buat, apa yang kami lakukan hari ini memberkati kami dan memberkati tempat ini, bahkan alam roh yang ada di wilayah ini pun diberkati. Sehingga atmosfer ilahi menguasai tempat ini. Banyak hal-hal yang ajaib terjadi. Ya. Mereka-mereka yang ada di sini selalu dihibur Roh Kudus. Amin. Sehingga waktu malam pun mereka selalu bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Karena kami percaya
Sukacita yang abadi hanya ada di dalam Yesus. Amin. Sukacita yang kekal hanya ada dalam Yesus. Amin. Kegembiraan yang abadi hanya ada dalam Yesus. Biarlah mereka ada di tempat ini selalu memuji-muji Tuhan, selalu menyembah Tuhan, mendengar firman, dan selalu bersukacita. Kalau ada pemerintah, penguasa, penghulu dunia, coba mengganggu, menghalangi, menghambat jalannya pesta anak domba Allah hari ini, ibadah hari ini, kami satukan hati kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami masing-masing dengan darah-Mu. Kami dalam perlindungan Tuhan. Kami bukan mau berbuat jahat. Kami di sini ingin memuji menyembah Tuhan supaya semua teman-teman kami yang ada di wilayah daerah sini semuanya diberkati. Amin. Tidak ada orang yang syirik, tidak ada orang yang akan mengganggu karena ada Tuhan di pihak kami. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Haleluya, mari kita menaikkan Yesus yang kami sembah. Hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan. Hanya Engkau Yesus yang kami agungkan. Sebab nama-Mu yang luar biasa, yang dahsyat, yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Sebab kuasa-Mu lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Allahku dahsyat, Allahku ajaib, Allahku terhebat. Haleluya, 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 haleluya. Sanggup memulihkan, sanggup mengubah. Oh haleluya, 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 haleluya. Sanggup melakukan yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Segala nama tunduk di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kuasa tunduk di dalam kuasa-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Horapa patah kyoboyo bose kirobaya bose. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Hadirat, urapan, dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja dengan maksimal dalam kehidupan kami, sehingga satu persatu semuanya dipenuhi hadirat Tuhan, dipenuhi urapan Tuhan, dipenuhi kuasa Tuhan. Semua kami sehat, jauh dari sakit penyakit, jauh dari virus. Kami terus bangkit di dalam kuasa Roh. Kami percaya di dalam Yesus kami ditakdirkan untuk sehat, untuk menang, lebih daripada pemenang. Kami bukan bertuhankan situasi, kondisi, keadaan di tempat ini. Kami bertuhankan Yesus yang mampu mengubah hati kami, mengubah pikiran kami. Mungkin orang melihat sepertinya kami di sini susah, tapi ternyata kami menikmati damai, karena damai itu ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus, berikan damai yang abadi, damai yang kekal kepada semua kami, khususnya hamba-Mu sebentar akan menyampaikan sabda-Mu. Biarlah kebenaran ini memberikan kepada mereka keteguhan hati, memberikan kepada mereka pertumbuhan iman, memberikan kepada mereka pengenalan akan Yesus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, aku satukan hati imanku, aku usir, aku tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Orang-orang kuat sudah diikat dalam nama Yesus. Siap? Kami menerima firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, saudara, Bapak Ibu sekalian, ya, kami dalam seminggu ini sudah beberapa kali kemari, ya, yang hampir sebulan lalu ada 2 orang mau dibaptis juga. Dan kemarin juga habis ibadah, ya, ada yang minta mau dibaptis. Oh haleluya. Oke, 1 orang, ya. Kemarin ada 2 orang, harga di mata Tuhan, ya. 1 jiwa pun, ya, itu sangat berharga. Arti berharga tak terbeli. Dijual semua yang ada di dunia ini, nggak bisa beli Bapak satu ini. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya ada seorang artis dulu, ya, yang koma kurang lebih 40 hari. Dia rela memberikan berapa puluh miliar asal dia bisa hidup. Tapi dokter angkat tangan, atau juga artis tersebut meninggal dunia. Dengan kata lain, uang sebanyak apapun tidak akan bisa membeli hidup. Bahkan jikalaupun dia yang punya seluruh dunia ini, ya, dia jual, dia nggak akan bisa beri hidup. Kenapa?
Karena hidup hanya milik Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hidup hanya milik Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi, sadarkah kita bahwa ketika kita sedang bernapas, kita menggunakan napas Tuhan. Kita ini menggunakan napas Allah. Itu sebabnya jangan main-main. Ucapan kita ini jangan kita gunakan untuk mengucapkan yang jorok, yang kotor, ya, yang mencemari roh kita, mencemari pikiran kita, jiwa kita, karena kita menggunakan napas Tuhan. Ya, luar biasa. Kemarin saya menyampaikan firman Tuhan mungkin 30 menit, tapi tadi ketemu ada saudara kita ya. Dia katakan, "Wah, luar biasa Pak, saya dapat pemahaman baru." Sini dulu Pak. Ya, saksi dulu lah 1 menit, gak apa-apa. Sini, jangan malu-malu, sini. Saksi bagi Yesus ya. Nah, ini Pak Martin. Dia dapat kemarin, dia. Gimana Pak? Kemarin Bapak ikut ibadah di sini, apa yang Bapak dapatkan ya? Ya, refresh saja Pak. Iya. Ada pemahaman ya, kelakuan Tuhan ya kelakuan suka-suka dia gitu. Iya. Dia mati lalu dia bangkit. Jadi saya ketemu pemahaman ya Allah itu ya Yesus itu, Iya. Yesus itu ya Allah gitu. Iya. Tuh. Terus apa yang lebih dalam lagi yang Bapak dapatkan kemarin? Kok Yesus bisa bangkit? Siapa yang bangkitkan Yesus? Jadi dulu waktu ibadah ada jadinya seperti tengah-tengah saya Ya. dibangkitkan dan bangkit. Jadi ketemu pemahaman lah gitu jadinya. Ya. Dia sendiri yang menghidupkan dia. Haleluya. Ya. Jadi karena Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh. Haleluya. Allah yang roh tadi itu tinggal di dalam diri Yesus. Jadi tubuhnya mati, ya Yesus membangkitkan diri dengan rohnya sendiri. Sehingga mereka semuanya pusing dengar jawaban saya, khususnya kadrun-kadrun. Pusing dia. Iya benar juga. Haleluya. Iya. Jadi bukan ada Tuhan yang lain membangkitkan dia, enggak. Enggak ada Tuhan yang lain membangkitkan dia. Jadi apa bedanya saya dengan Yesus? Kalau saya walaupun punya roh manusia, kalau saya mati, roh saya tidak bisa membangkitkan saya. Tapi Yesus, rohnya roh Allah, dia tidak ada kedagingan, dia hanya ada roh yang memimpin tubuhnya, makanya dia tidak punya dosa. Sehingga ketika rohnya meninggalkan dia mati di salib. Waktu disalib itu nggak boleh kita sembah. Maksudnya waktu sudah mati, dia itu mayat. Tetapi roh Allah tidak akan mati. Itulah rohnya yang membangkitkan dia ketika dia di dalam kubur. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Iya, oke ya. Saya rasa yang dia mau sampaikan begitu. Tadi kami bincang-bincang. Kayaknya Bapak ini tadi ada mau bersaksi. Oh ya oke tidak ya. Iya tidak. Oh haleluya. Oke nggak apa-apa ya. Ya udah nggak usah pala banyak-banyak, satu orang saja memahami apa yang saya sampaikan. Saya sudah bersuka cita. Haleluya. Pak, nanya boleh nggak? Oke, iya. Ini kan masalah bangkit Iya. sendiri. Iya. Sekarang kan ada lagu-lagu dibangkitkan apa lalu bangkit. Iya. Jadi begini, Ini lu versi aslinya. versi aslinya ya. Kalau bicara dibangkitkan, ya, Berarti ada yang membangkitkan. ya, itu bicara di mana manusianya, ya, yang bangkitkan tetap roh Allah tadi. Padahal roh Allah itu ya roh Kristus itu sendiri. Nah, jadi mau ayatnya dibangkitkan dan bangkit itu nggak ada masalah bagi kita yang sudah paham. Karena yang membangkitkan rohnya sendiri. Sama seperti saya ini, roh saya pergi, terus saya mati, roh saya membangkitkan diri saya. Atau roh saya, tubuh saya dibangkitkan roh saya. Kan sama aja sebenarnya. Jadi sepertinya di dalam puji-pujian itu dibangkitkan bisa-bisa aja ya. Bisa. Nggak harus diubah lagi tuh lalu bangkit ya. Kalau saya ubah. Lalu bangkit kan Iya, gitu. iya harus. Kalau Tepatnya. iya, kalau bagi teman-teman kita khususnya yang muslim nanti dia bingung kalau dibangkitkan. Makanya bagi yang Kristen sih nggak bingung, nggak ada masalah kan. Ya, jadi yang tepat itu dia membangkitkan dirinya sendiri oleh rohnya sendiri ya. Iya, karena kita nggak mungkin menyembah 3 Tuhan. Tuhan kita harus satu, harus esa, namanya Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Iya, jadi saya akan baca di 1 Korintus 15 ya.
1 Korintus 15 di sini. Saya bacakan. Haleluya. Ya. Saya bacakan di sini. Dimulai ayat 18 ya. Judulnya ini kebangkitan Kristus ya. Saya akan bacakan ayat 18 karena tadi pertanyaannya seputar itu. Saya akan menyampaikan seputar itu. Kebangkitan Kristus ya. Di sini judulnya ya, ada kebangkitan kita, ada kebangkitan Kristus. Ya. Saya akan baca ya. Di ayat yang ke-18 ini kadang-kadang pihak-pihak tertentu mencuri ayat ini untuk memojokkan kita supaya kita meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, ini bisa bahaya ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Bayangkan. Alkitab bilang yang mati dalam Kristus binasa. Ya, nggak binasa. Tetapi ya, Alkitab bukan satu ayat. Kita nggak bisa terlepas dari konteks dan tekstualnya, asbabunuzulnya, latar belakangnya. Jadi ayat ini kalau dicomot satu ayat aja, ditaruh di di mobil, di kaca mobil, terus ditaruh ayat ini, wah, berarti yang mati dalam Kristus masuk neraka ya, binasa ya. Iya, itu dia. Baca ayat 19-nya ya. Jikalau kita hidup, kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala semuanya. Artinya begini, kalau kau percaya Yesus hanya untuk hidup di dunia ini aja, biar diberkati, biar sehat, biar dapat duit, dapat makan, binasa kau. Kalau tujuanmu hanya untuk itu. Ya, ayat 20 ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Nah, tadi yang membangkitkan rohnya sendiri. Ya, rohnya sendiri ya. Dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, jadi Kristus dibangkitkan oleh siapa? Oleh rohnya sendiri. Roh Kristus itu sendiri. Ya, yang membangkitkan dia. Nah, saya akan bacakan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi Alkitab bilang, ya, kalau kita baca selanjutnya, sia-sialah kepercayaan kita kalau Kristus itu tidak bangkit. Ya, kalau dia tidak bangkit, iya, sia-sia kepercayaan kita. Masa kita menyembah mayat? Haleluya. Ya. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, ya. Profesor boleh banyak, pejabat boleh banyak. Dan mereka rata-rata yang terdahulu sudah mati, tapi tidak ada satupun yang bangkit. Hanya Kristus Yesus yang bangkit dari kematian. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Makanya kita nggak bisa menyembah mereka karena mereka nggak bangkit. Yesus bangkit dari kematian, yang membangkitkan rohnya sendiri. Kemarin saya sudah singgung ya, di Kisah Rasul 17 ayat 6 ada roh Yesus. Sekarang gini, supaya saudara paham. Saya yakin pendeta jarang menjelaskan ini, karena banyak orang-orang Kristen, orang-orang Indonesia yang memahami tentang manusia pintar itu sangat salah. Gini, ada 3 orang nonton TV, terus yang di tengah bilang, pasti ini profesor, pasti profesor. Dari mana lu tahu? Apa yang diomong gua gak paham. Semakin ngomong gak paham, semakin kita bilang dia profesor. Seharusnya profesor itu adalah mensederhanakan sesuatu yang sulit, sehingga ketika dikomunikasikan bahasanya, baik yang buta huruf, baik yang sekolah SD sampai sekolah yang kuliah, sampai yang doktor, semua tahu. Itulah orang cerdas. Haleluya. Makanya saya mau kupas tuntas ini ya, supaya saudara
bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang ya tentang seputaran Kristus ini. Ya, seputaran Kristus ini. Kenapa? Karena ketika dia bangkit, ingat ya, ketika Yesus bangkit, dia sebelum bangkit, dia bilang di atas Golgota, sudah selesai. Artinya, pertama, dosa kita sudah diselesaikan. Yang kedua, yang lain-lainnya. Tapi ada yang dilupakan orang, bahwa pada waktu itu, sudah jangan lagi berdebat kau tentang ada 3 Allah, tentang ada 4 Allah, tentang ada 5 Allah. Allah itu hanya satu, hanya Esa. Memang betul, ada orang panggil Bapa, ada orang panggil Anak, ada orang panggil Roh Kudus. Betul, itu kronologis Allah yang Roh, Yahweh, Adonai, Elohim yang tidak kelihatan tadi. Dia harus datang ke bumi dengan cara seperti itu. Tapi ketika dia bangkit, tidak ada lagi, hanya satu, only one, Jesus Christ. Berikan sorak-sorai. Ketika dia bangkit hanya itu, nggak ada lagi, nggak ada lagi. Anda, saya mau kasih tahu, ya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 7, ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku, katanya. Ini waktu dia masih ada di bumi sebagai manusia. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepada Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Bagaimana aku mau menunjukkan Bapa kepadamu? Hah? Mana Bapa? Bapa itu mana? Mana bisa kutunjukkan? Karena Bapa itu roh, Bapa itu di dalam aku. Makanya baca Ibrani 12 ayat 19, ada namanya Bapa segala roh, ya. Tetapi percayalah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, ya. Dan selanjutnya dia katakan bahwa Bapa dan aku adalah satu, dan bisa baca Yohanes 10 juga. Di situ dia 30, Bapa dan aku adalah satu. Jadi murid-muridnya nggak paham waktu Yesus menceritakan tentang Bapa. Ya, Yesus nggak mungkin bilang gini, sembahlah aku, akulah Tuhan. Kan banyak orang-orang yang di luar sana yang nggak percaya Yesus, ya. Pertanyaan itu mulu. Kemarin Ustadz Nababan sudah saya jawab, ya. Pertanyaan itu mulu. Di mana Yesus mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Iya, masa presiden bilang, lu tahu nggak, gue presiden Indonesia. Nggak usah dia ngomong gitu, kita sudah tahu Jokowi presiden Indonesia. Dengan sorak-sorai buat Tuhan. Kita udah tahu, ngapain harus ngomong gitu? Iya kan? Kita udah mengenal dalam roh dan kebenaran. Saudara, terus Yesus akhirnya berterus terang. Yesus akhirnya berterus terang. Yohanes 16. Saya senang lihat dia ini, kayaknya haus akan firman. Saya nubuatkan, bukan saya nubuatkan ya, saya berdoa ini jadi hamba Tuhan dia, Nana. Karena dia rindu menggali, pertanyaan-pertanyaannya bagus. Kita baca Yohanes 16 ayat 25. Ya, baik-baik ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Dengan kiasan, ya. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepada kamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Dulu aku ngomong kau dengan kiasan, tiba saatnya nanti aku nggak pakai kiasan lagi. Ya, dia nggak mau pakai kiasan Bapa lagi. Orang dia udah bangkit, dialah Bapa itu, dialah Allah itu. Penggenapannya di mana? Yesaya pasal 9 ayat 5. Telah lahir seorang putra, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bukan berarti 4. Itu hanya gelar-gelar saja. Allah yang kita sembah satu, Allah yang Esa, Yesus namanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi ingat ya, ayat 26 ya. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, karena aku sendiri yang melakukannya. Jadi begini, dulu waktu Yesus di bumi sebagai anak manusia, dia selalu ajarkan Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga. Bingung si Filipus, tunjukkan Bapa itu kepadaku, itu sudah cukup. Gimana Yesus mau nunjukkan Bapa? Gimana? Kan Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Ya kan? Gimana? Roh itu kan ada dalam Yesus. Makanya dia bilang, bagaimana aku mau menunjukkan itu?
Kau nggak tahu kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Karena Bapa dan aku satu. Kalau kau lihat aku, kau lihat rohku. Rohku nggak bisa kau lihat, tapi lihatlah aku. Kalau aku nggak punya roh, aku nggak bisa hidup. Tapi aku bukan roh Allah. Itu bedanya. Jadi Yesus bilang, sudah lama aku bicara dengan kiasan. Aku mau terus terang hari ini. Kau minta kepada aku tidak bilang lagi kau minta kepada Bapa. Dulu ku ajari kau minta kepada Bapa. Sekarang jangan, minta langsung kepada aku. Karena aku yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi minta sama Yesus. Kalau kau bilang begini, Bapa, saya butuh ini. Terus si Martin dengar. Martin bilang, Bapak mana? Bapak Martin atau Bapak Nasution? Haleluya. Ada di sini Bapak Lubis, Bapak Martin. Ini tadi Bapak yang mau dibaptis ini ya. Haleluya. Saya belum tahu namanya ya, mau dibaptis dia ya. Luar biasa, Bapak Yanto ya. Nanti ya kesaksian 1 menit Pak ya. Dia mau dibaptis tadi ya. Saya nggak paksa loh orang dibaptis. Sekarang udah malam, udah tutup ini. Iya, nanti besok bisa Pak. Besok jam berapa nanti tolong diatur ya. Nanti kita cerita lah selesai ini ya. Jadi ya Bapak tadi nih yang minta dibaptis tadi, saya agak jadi buyar tadi. Sampai di mana yang saya mau jelaskan tadi di mana, Bro? Gimana? Betul. Ini yang gua senang gayanya begini nih. Kemarin nggak datang kamu. Banyak orang yang mau percaya Yesus sekarang. Amin. Jadi kalau kau bilang Bapak minta Bapak Lubis, Bapak Nasution, atau Bapak Manurung, atau Bapak Martin. Tapi kalau kau bilang Yesus Kristus, dialah Bapakmu, dialah Allahmu, dialah Tuhanmu, dialah Raja di atas segala raja, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama termasuk nama Pak Jokowi itu di bawah nama Yesus. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau kalian setia tiap hari, besok kita akan buat lagi. Kalau setia tiap hari begini. Tapi jamnya saya nggak bisa pasti ya, karena kadang-kadang harus tadi ada kegiatan lain ya. Saya juga punya keluarga yang harus saya urusi. Kemarin juga jamnya berbeda dengan sekarang. Karena saya tidak harus 100 orang yang hadir, nggak harus gitu. Dulu memang 100 orang yang hadir senang, nggak. Sekarang saya lebih senang yang hadir 10 orang tapi haus lapar akan Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau Yesus Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Karena Yesus Kristus sudah bangkit, semua kita yang percaya Yesus pasti diselamatkan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya berdoa jangan ada di antara kalian yang tinggalkan Yesus. Setialah sama Yesus. Saya juga tahu bagaimana penderitaan ini. Kalau orang yang sudah kenal saya lama, mulai dari lapangan Banteng, dari Sarina, tahu bagaimana perjalanan hidup saya. Ya, yang dulu nggak percaya Islam dijumpai Yesus, akhirnya macam-macam pergolakan hidup. Bukan mudah, saudara. Saya sudah 30 tahun melayani Tuhan. Tidak punya perusahaan, tidak punya kebun kelapa sawit, tidak punya kebun karet. Saya katakan kepada orang Sigambal, kepada orang Sikampak waktu saya pelayanan di Sumatera Utara, karena mereka banyak kebun kelapa sawit, biarlah pohon kelapa sawitnya punya kalian, tapi buahnya kasihlah ke saya. Haleluya. Jadi yang penting buahnya. Haleluya. Jadi kau nggak penting kiasan, yang penting pribadinya. Kalau kau bilang Bapak sama aku, itu kiasan. Tapi kalau kau bilang Risuli Lubis, itulah aku. Haleluya. Kalau kau bilang kami ada berapa di sini? Nah, coba sini Pak, sini cepat sini. Nah, sini. Coba, sini kamu. Iya, kamu. Kami 3 nih. Kamu panggil Bapak. Bapak gitu. Pak. Nah. Ke siapa kau? Bapak mana? 3 loh sini.
Bapak di sini. Haleluya. Berarti Bapak bukan nama. Iya. Jadi panggilan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya harap terbuka pikirannya ya. Jadi itu panggilan. Jadi itu bukan Allah, itu panggilan. Allah kita namanya Yesus Kristus. Dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena itu kalau bisa jangan terlalu muter-muter. Bapa. Baru akhirnya kututup dalam nama Yesus. Kenapa nggak langsung aja Yesus? Haleluya. Kalau saudara udah kenal saya baik, dekat, kita biasa makan bersama apa, kadang-kadang saudara nggak panggil saya bapak lagi. Hei bro, kadang Lubis kemana kamu? Tapi kalau masih jauh, belum kenal bener, kadang bilang Amang Nami. Kalau bahasa Jermannya Bapak. Tapi kalau udah kenal baik, ya Anda bisa panggil nama. Karena Bapak itu hanya sebutan, panggilan. Apalagi kami berjalan 3 orang, 5 orang. Kau panggil Bapak, yang 5 ini bingung. Yang 5 ini bingung. Iya, panggil aja Lubis. Nah, kalaupun mau hormat Pak Lubis. Haleluya. Jadi kita punya Tuhan Allah yang Esa. Kita panggil bisa Bapak, tapi namanya Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Karena kepanjangan pun nanti ya. Tapi saya bersyukur ini ada 30% yang ikut terus. Nah, kalau mau ikut terus Anda lebih paham lagi. Nah, mari kita dengarkan sebentar Pak Yanto ini. Gimana Pak Yanto? Karena baru kali ini dia datang, selama berapa kali kemarin nggak ada, kemarin lagi nggak ada. Saya baru saja di Jakarta, Pak. Ya, karena saya ingin hidup di sini. Ya. Saya ingin mengabdi ke Yesus. Iya. Dan saya ingin menjadi hamba Yesus. Iya. Yang apa ya namanya? Yang bisa mengabdi kepada Jadi Yesus. gini Pak, Bapak kenal Yesus itu, percaya Yesus itu kapan Pak? Kira-kira? Belum lama. Belum lama ya? Belum. Sebelum percaya Yesus, Bapak percaya apa? Saya di Muslim kemarin. Dulu Muslim. Ya. Terus bisa percaya Yesus gimana Pak? Karena banyak sekali keanehan dan keajaiban dunia ini yang menyangkut Yesus. Luar biasa. Terus kenapa Bapak tadi mau ngambil keputusan? Saya nggak paksa loh. Sudah dari kemarin, sudah Pak. dari kemarin. Sudah dari kemarin saya nanya. Iya, luar biasa. Di sini ada kebaktian. Bapak ini loh. Iya, luar biasa. Luar biasa. Besok saya jam 12 kemarin Pak ya. Saya mohon. Iya. Baptis saya. Besok jam 12 ya. Antarkan saya ke Yesus. Iya. Tolong. Iya, kita baptis besok ya. Ya. Puji Tuhan. Tanpa paksaan Pak ya. Tanpa. Bapak sendiri ya. Ya. Iya, oke. Jadi saya baptis dia besok tanpa paksaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tidak ada rayuan loh. Dia datang sendiri tadi. Karena kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu. Oh, karena Indomie. Oh, karena nasi. Enggak. Bapak ini. Enggak ada begitu-begituan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bapak belum pernah saya kasih Indomie kan? Belum kan? Belum pernah saya kasih nasi kan? Belas baru ketemu ini kan? Iya, baru ketemu ini. Tiba-tiba minta dibaptis kan? Ya karena saya ingin Yesus itu menjadi Tuhan saya. Haleluya. Luar biasa. Tuhan memberkati Bapak ya. Ya, saya sudah paham maksud Bapak. Karena kalau saya tanya yang lain-lain takutnya nanti ya lagi apa ya? Salah jawab lagi banyak. Tapi Bapak sekarang sudah yakin betul ya hanya Tuhan Yesus ya? Ya, saya yakin 100% bahkan 350%. Hanya Yesus? Hanya Yesus Tuhanku. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Besok jam 12 kami kemari ya. Iya, jam 12 siang ya. Iya, kita ke sini karena kalau saya bisa minta nomor dia ini nanti. Ya. Jadi supaya kamu dapat upah banyak menyelamatkan jiwa-jiwa. Haleluya. Mari kita kayak kemarin di sini kita doa bersama-sama. Seperti kemarin doa bersama-sama. Haleluya. Mati siap kok. Luar biasa. Bapak ini mati siap demi Yesus. Oke? Haleluya.
Ikuti doa saya ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku tidak ragu lagi. aku tidak ragu lagi. Hanya Engkaulah Hanya Engkaulah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Allahku, Allah juru selamatku. juru selamatku. Apapun resikonya, Apapun resikonya, apapun konsekuensinya, apapun konsekuensinya, apapun konsekuensinya, konsekuensinya, kami siap kami siap untuk terus untuk terus setia kepada Yesus. pada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Saudara, saya tidak bisa tumpang tangan satu persatu. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Ya, saya tidak bisa doa lama-lama. Saya percaya apa yang kita tadi doakan pasti Tuhan kabulkan. Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan melindungi kita, Amin. Tuhan pasti menolong kita, Amin. karena Dia satu-satunya juru selamat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, selalu yang percaya katakan, amin. Ayo, mari kita foto bersama-sama. Ibu sini, ibu yang pakai kerudung, haleluya. Kita foto. Ayo, ayo gini. Oke. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Hah? Udah kan? Apa lagi? Oh, nggak usah. Hah? Oh ya udah sempat ini. Haleluya.